Gini ya. Salam dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah vlog baru. Ngobrol santai lah Bun. Ngobrol santai ya. lebih. Sharing. Nah, kita mau sedikit sharing. Jadi Bunda Swiss, Ya, nama lengkapnya? siap. Nama lengkap saya Swisning Handayani. Swisning Handayani. Usianya berapa Bun sekarang? Usia saya 40 tahun. Masya Allah. Sudah tua ya Bun ya, sudah 40 tahun. Mahasiswi lagi Bun. Masih semangat. Mahasiswi di mana Bun? Mahasiswi di Piaut UM Metro. Oh iya, berarti itu nanti bentar lagi wisuda berarti Bun ya? Insya Allah, amin, doakan saja yang terbaik. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda Swiss bisa wisuda. Amin ya Kambut. Allah. Amin. Amin, amin. Yang ya Rabbal terbaik. Alamin. Amin ya Allah, doa. Jadi kali ini aku mau tanya di Bun. Oke, siap. Padahal selama ini kita sering ketemu ya. Iya. Baru nanya sekarang ya Bun ya. Kita nggak usah formal banget lah Bun. Iyalah, biasa Ya, aja ya. ngobrol santai aja. Gitu kan. Jadi Bunda Swiss tuh sejak kapan mulai mengajar di Anawa? Di Anawawi itu sejak tahun 2018 sepertinya Bun. 2018 itu sekitar bulan Oktober sepertinya loh. Kalau di SK-nya itu sih ya sepertinya Oktober ya. bulan Oktober. Sepertinya tidak jauh beda dengan Bunda Hilda. Gitu ya. Bunda Hilda dulu sepertinya. Saya agak lupa sih soalnya. Kalau Oktober berarti sekarang udah berapa tahun Bun? 18. 5 tahunan ya. 5 tahun ya. Lebih ya, 5 tahun. Masya Allah udah lama ya Bun. Capek ya Bun? Capek sih enggak ya, cuman lebih ke apa ya? Menikmati proses-prosesnya itu yang Masya Allah gitu. Luar biasa, semangat. Masya Allah. Kenapa Bu Wis justru memilihnya ngajar PAUD? Sebenarnya awalnya bukan memilih sih ya. Ini suatu apa ya, amanah lah ya. Amanah dari seseorang karena dikasih amanah. Sama beliau diberi amanah, suruh membantu lah. Ibaratnya di TK ini. Pertamanya apa saya bisa gitu. Terus diambil aja, mengapa tidak, ini kan buat anak-anak ya, buat anak-anak itu kan Masya Allah, anak-anak itu kan belum banyak dosa ya Bun ya, dia masih suci, dia belum banyak beban juga. Kalau mengajarkan mereka dari nol, dari awal, dari tentang adab, sebenarnya sih pendidikan yang utama untuk anak-anak PAUD, anak usia dini itu kan dari keluarga ya Bun. Tapi juga harus diimbangi dengan sosialisasi di sekolah. Nah, kalau kita kan, kalau saya pribadi, saya mengajar di TK ini kan ingin mengajarkan anak-anak apa ya, dari adab dulu, dari hal-hal yang kecil dulu lah, perilaku ya, adab yang utama kan adab dulu. Seperti kalau anak-anak itu ya punya anak-anak jangan makan sambil berdiri gitu. Anak-anak cepet Bun merekamnya. Ketika orang tuanya biasanya Bun, biasanya orang tuanya yang curhat, Bunda kemarin saya makannya sambil berdiri gitu. Nah terus saya ditegur sama si A gitu. Masya Allah Bunda, anak saya sudah bisa dari hal kecil saja sudah bisa langsung mengenal. Jadi seperti gitu. Pembiasaan ya, kebiasaan baik. Karena kan memang Rasulullah juga mengajarkan kita untuk makan, minum sambil duduk. Terus kalau kita menguap, dari sepele aja dulu lah Bun. Sambil menguap itu kita kan harus ditutup ya Bun ya. Kalau pakai tangan kanan itu gini ya, kalau untuk tangan kiri kan pakai ininya, punggungnya itu ditutup. Itu juga kita dari yang kecil saja, dari bersin kita harus mengucap Alhamdulillah gitu kan. Sebenarnya itu kan dari hal-hal yang kecil kan. Tapi kalau kita biasakan untuk anak-anak, kita ajarkan dari sedini mungkin, Masya Allah, Insya Allah dari hal anak-anak kecil jadi dampaknya besar. Jadi nanti mereka terbawa sampai dewasa, jadi amal jariah. Amin, Insya Allah. Terus bisa Bunda ke sharing pengalaman mengajar dari awal masuk Anawawi itu seperti apa? Kalau dari awal itu kan pasti kaget nih. Kaget lah. Karena saya belajarnya kan secara otodidak Bun. Langsung terjun langsung. Itu otodidaknya ngeliat video apa gitu? Enggak, tidak. Saya biasanya kalau saya dulu kan dipartnerkan dengan Bunda Dea. Yang pertama itu sama Bunda Dea. Bunda Dea itu, nah di situ saya hanya
melihat gimana sih cara awalnya gitu mengajar di TK. Kan ilmu banget itu, ilmu yang masya Allah yang kita dapatkan gitu kan. Gimana sih caranya? Aku rekam, saya iniin apa, kadang-kadang saya bikin catatan kecil juga di rumah untuk pembiasaannya tuh gimana gitu sih. Terus karena kan saya bukan dari sarjana, Bu. Saya kan masuk di sini tuh kan hanya guru pendamping, maksudnya cuma membantu saja, bukan guru, bukan asli dari guru gitu. Saya hanya membantu gurunya gitu. Terus kan, karena Bunda Swiss kuliah melanjutkan pendidikan guru. ya di satu linier gitu kan. Nah makanya tuh kalau untuk pengalamannya masya Allah ya, dapat ilmu dari teman-teman partner yang berbeda. Tadinya saya kan awalnya ragu tuh, apa saya bisa mengajar di sini. Saya niatkan semua karena Allah. Saya semoga aja ini menjadi amal saya juga. Kalau alam sawab ya Bun ya, nanti Allah semua itu yang akan membalasnya. Yang penting saya tetap mengajar di sini demi untuk anak-anak juga. Ya gitu sampai sekarang hasilnya, pengalamannya dan prosesnya masya Allah. Dari teman-teman yang bunda-bunda juga, yang bunda-bunda PAUD An-Nawawi yang masya Allah, yang memberikan saya ilmu banyak banget. Yang pertama ilmu, yang kedua mereka selalu menyemangati. Dari awalnya keraguan, apa bisa nih saya kuliah lagi di umur setua gini, apa bisa. Ternyata teman-teman itu bunda-bunda PAUD, bunda-bunda An-Nawawi itu selalu menyalip, bisa Bu, ayo bisa Bu, ayo Bu, bisa, ayo kuliah. Disitulah terus saya juga pamit sama suami mengizinkan, masya Allah sampai akhir, sampai sekarang diberi ini kemudahan ya Bu. Terus itu kalau An-Nawawi ini kan basicnya Islam terpadu, pasti mengajarkan tentang bacaan Al-Quran, kan 30 itu kan yang diterapkan untuk ciri khasnya, karakteristik An-Nawawi gitu ya. Sekolah para hafiz Quran, para penghafal Quran juga. Ya, jadi alhamdulillah para penghafal Quran itu banyak teman-teman yang mengajar di An-Nawawi, di SD dan di pondoknya. Nah, untuk guru-gurunya ini juga diberi kewajiban ya Bun ya, untuk menghafal, karena kan itu jadi modal ya Bun ya. Jadi modal utama untuk kita mengajarkan anak-anak, dan itu menjadi brand di An-Nawawi. Nah itu saat mengajarkan ke anak-anak ini kan beda-beda nih, cara menangkapnya, terus itu metode yang digunakan untuk mengajarkan anak-anak. Contohnya misalkan surat Anas gitu. Metode kalau di An-Nawawi itu kan metodenya metode talaki itu Bun. Jadi anak-anak itu kita talaki satu ayat gitu. Seandainya tuh surat Al-Fatihah gitu, Alhamdulillah gitu, langsung kita mengajarkan. Jadi anak-anak itu melihat gurunya, melihat gerak mulutnya gurunya, bundanya. Jadi anak-anak melihat, terus anak-anak langsung disuruh menirukan gitu. Terus juga kalau pas ini kan yang untuk hafalannya, kalau untuk ikroknya itu anak-anak langsung diajarkan mengikuti bundanya. Seandainya tuh banyak kan huruf bibir tuh Bun, berarti harus merapatkan kedua bibir. Sa itu gimana untuk membedakan antara sa dengan sya, itu gimana? Yang sa ini dijepit lidahnya keluar sedikit. Kalau anak-anak diajarin teori langsung kan nggak mungkin ya Bun ya, anak-anak terlalu ribet ya, kasihan juga anak-anak. Jadi sa kita langsung contohnya lidahnya digigit sedikit. Nah jadi dari situ anak-anak tuh sudah bisa Bun. Begitu pas ngaji itu dapat sa gitu, anak-anak langsung lidahnya itu langsung digigit, langsung keluar sesuai dengan makhrajnya. Sebelumnya guru-guru sudah ada apa ya namanya, kayak pelatihan gitu ya Bun ya, pelatihan ya. Di sini saya masya Allahnya ya Bun, senangnya ya. Di sini kita para guru-gurunya, para bunda-bundanya itu kita emang kita harus dipaksa ya Bun, emang dipaksa untuk belajar sesuatu itu emang harus dipaksa. Jadi kita ada dua kali ngaji ya. Kita hari Selasa itu ngaji tahsin. Biasanya dari awal itu emang dengan Ustadz Azam ya, Ustadz Azam Ihsanul Huda ya, dari Iskarima, beliau masya Allah dia belajar tahsin setiap hari Selasa itu. Untuk gurunya diwajibkan untuk belajar tahsin.
Sejam setengah 2 Bun sudah mulai kita. Kalau untuk hari Jumatnya, hari Jumat malam Sabtu kita tentang lebih ke tentang rohani ya Bun ya, keruhanian, ruh kita ya Bun ya. Ya dia fikih ya adab semuanya lah pokoknya ya. Gitu sih. Terus yang menjadi motivasi untuk Bunda Swiss tetap mengajar, apa nggak mau nih nyoba misalkan nanti kalau sudah lulus aku pengen ngajar ke SD apa ngajar ke SMP gitu? Saya tidak ada terpikir di situ ya Bun, karena saya sudah di sini, sudah Masya Allah ini tempat terbaik saya mungkin ya, Insya Allah ini terbaik saya, karena saya di sini apa Bun, saya diajarin untuk mengaji dari makhraj, dari huruf hijaiyah 29 itu kita diajarkan buat sendiri, makhrajnya ada tempatnya sendiri-sendiri, pokoknya diajarin yang tentang tajwid semuanya lah pokoknya. Terus juga untuk para bunda-bundanya, kalau bagi saya itu Masya Allah banget, kita diwajibkan untuk 1 pekan sekali untuk setoran hafalan, itu wajib dan harus. Jadi setiap seminggu sekali kita harus setoran hafalan. Masya Allah, untuk ya apa ya Bu, mengingat-ingat untuk mengasah lagi lah ya. Dan juga menjadi salah satu kewajiban ya, menjadi kewajiban dari pendidik di An-Nawawi. Pribadi saya itu mengutamakan waktu. Jadi kita tuh baca Al-Quran itu tuh jangan disambil, kita prioritaskan, kita utamakan. Nggak boleh sambil misalkan saya nih sambil gosok trika. Kalau itu kan murojaah nggak apa-apa ya. Murojaah. Kalau baca walaupun kita baca, untuk baca kita untuk membaca kita prioritaskan. Karena kalau bagi saya itu pengalaman saya itu menghafal itu kita membaca dulu Bun. Kita istiqomah baca dulu, entah itu mau 1 lembar 2 lembar, kan nanti kan nagih sih Bun, itu kita nanti nagih, kita pengen tahu lagi apa sih isi, maksudnya kayak hukum-hukumnya apa sih yang ada di Al-Quran itu, kita lagi itu kayak, kalau bagi saya tuh pribadi saya tuh secara otomatis gitu menimbulkan apa ya Bun, semangat buat aku pengen menghafal ini, karena kan kalau di An-Nawawi kan emang sudah ditetapkan untuk bunda-bundanya setoran itu 1 pekan sekali itu ya. Membaca berarti berlaku juga untuk ketika Bunda Swiss mau menghafal. Jadi saat menghafal Bunda Swiss baca dulu berkali-kali ya. Terus nanti ada waktu kita menghafal 1 hingga tidak asing dengan kalimat itu dari kalimat Al-Quran itu. Karena kan kita sudah tua ya Bun, jadinya kadang-kadang kita suka lupa ya, wajar ya, manusiawi ya, kita kan hanya manusia biasa ya. Jadi kita kadang-kadang udah banyak yang dipikirkan di sini, bebannya ya, anaknya, suaminya ya, belanja. Kamu benar. Besok makan apa nih, sayur apa yang mau dimasak. Curhat dong ini. Terus dari Bunda Swiss sendiri hafalan udah sampai mana nih Bun, kalau boleh tahu? Masih sedikit banget Bun, jangan disebutkan lah Bun. Boleh ya Bun, boleh kita. Masih sedikit banget, belum ada seujung kukunya, Masya Allah, belum ada apa-apanya lah dari yang lain-lainnya. Kita tidak boleh menyebutkan ya, karena sebenarnya kalau menghafal tuh enak ya Bun. Yang paling berat itu murojaahnya. Kenapa Bun? Mengulang kembali. Karena apa ya Bun? Kadang-kadang kita dituntut, kita kadang-kadang tidak istiqomah dengan murojaah itu. Jadi kadang-kadang bagaimana sih cara mengistiqomahkan kita biar supaya tetap murojaah. Kalau bagi saya tuh kalau untuk saya ya, kan saya kan sudah tua ya Bun ya. Udah tua. Untuk banyaknya kayaknya enggak gitu, lebih ke mungkinnya kadang-kadang kita kalau untuk apa, kadang-kadang kita kalau hafalan untuk pribadi saya ya Bun ya, kita hafalannya banyak tapi kita kadang-kadang masih tidak mungkin dengan hafalan yang kita tidak bisa menjaga, masih suka lupa. Yang penting dipegang hafalannya itu. Jadi harus sering-sering di murojaah. Sering-sering di murojaah. Nah waktunya itu kadang-kadang murojaah itu ya yang kita belum bisa membagi waktunya itu. Iya. Kadang kan kalau udah kerja nih pagi
pagi sampai siang. Belum beres-beres Pulang rumah ke rumah ya. beres-beres, Belum ngurus anak. ngurus anak. Sore kita ada Nyiapin kegiatan rumah. lagi ya. Terus malam kita harus ada kewajiban buat ngajarin anak-anak. Belum ya, terus ya Itu kayaknya padet padat itu. banget, masya Allah. Tapi Allah tuh selalu memberi Memberi. kemudahan ya. Iya, berarti Berkah. innamal a'malu Bini ya. Jadi Segala sesuatu itu sesuatunya berdasar dari niat. niatnya. Masya Allah. Terus terakhir nih Bun, yang terakhir itu adakah pesan dan kesan untuk baik itu untuk teman-teman kuliah, untuk orang tua, untuk guru-guru yang di luar sana yang mungkin notabene-nya ingin ingin belajar Al-Quran atau belajar menghafal Al-Quran, adakah? Pesannya untuk para bunda ataupun ibu ataupun teman-teman rekan-rekan mahasiswi di PIAUD, seandainya tuh ingin sebenarnya sudah baca Al-Quran sudah bisa ya Bun ya, cuma ingin memperbaiki ya Bun ya, memperbaiki yaitu. makhrajnya. Di An-Nawawi ada loh, Masya Allah, kajian tentang tahsin setiap hari Selasa pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah itu setiap hari Selasa kita ditalaki, kita diberi masukan oleh ustadznya, Ustadz Azam Ihsanul Huda. Beliau itu juga mahasiswa UM juga. Jadi kita ditalaki satu ayat belajar gitu, dijelaskan ini makhrajnya di mana, ini tajwidnya apa, ini hukumnya apa, ini sifatul hurufnya apa. Masya Allah, the best banget. Bagi yang ingin monggo silakan setiap hari Selasa pukul 13.30 waktu Itu Indonesia bisa Barat. untuk umum juga Ya, ya Bun, bisa untuk umum, bukan hanya guru An-Nawawi yang An-Nawawi saja, Maaf. tapi untuk umum, untuk semua. Untuk semuanya, Untuk semuanya. bisa. Karena belajar itu kalau istilahnya bahasa Sampai liang lahat lah, liang liang lahat lahat, ya. Dan belajar itu tidak mengenal usia dan waktu ya, jadi Tidak harus terus mengenal ya. usia. Jadi semuanya boleh belajar. Jadi mari yang para bunda, para ibu, para nenek, tidak apa-apa, para teman-teman, para rekan, ayo belajar, ramaikan Masjid An-Nawawi Metro Timur biar tambah ramai, biar tambah jamaahnya tambah banyak ya Bun ya, biar kita lebih semangat lagi, ngajinya ya, dan memperbaiki memperbaiki bacaan. Jadi buat ibu-ibu yang ada di sekitaran Metro Timur atau metro-metro lainnya, Barat, Selatan, Utara, yang ingin belajar memperbaiki bacaan Al-Quran atau belajar membaca mulai dari Iqra yang memang belum bisa membaca, boleh datang ke An-Nawawi di hari Selasa jam 13.30 sampai dengan jam 3 ya Bun ya. Iya. Sampai dengan jam 3 sore itu nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Gitu ya Bun. Ini bisa untuk umum ya Bun. Terus Bisa. kadang bulan puasa juga kita biasanya ada daurah ya Bun ya, Ada dari daurah, Ustadz, dari Iskarima itu ya, dikirim itu, ke sini iya. ya, kita dibagi perhalakoh itu ya, kita ya umum juga bisa ya Bun umum ya. juga Umum bisa. juga bisa. Itu Masya Allah Bun, pas pas bulan Ramadan itu ya, itu paling yang ditunggu-tunggu kalau bagi saya itu. Iya. Karena kita dapat ilmu tuh dari Ustadz yang satunya, Iya. dapat ilmu tuh dari Ustadz yang satunya. Jadi Satunya lagi. banyak yang kita ambil dari. Dan kalau mau beliau-beliau. setoran juga bisa ya, Bun, ya. Mau setoran apaan juga bisa. Bisa. Disimain ya sama yang sudah hafiz Quran ya, Masya Allah. Untuk yang berminat silahkan datang ke Masjid An-Nawawi di Jalan Raya Stadion nomor 26 Tejo Sari Metro Timur. Lokasinya itu dekat dengan Polsek Metro Timur. Maju sedikit Maju aja nanti ada Masjid sebelah kanan. An-Nawawi di situ. Dan kita juga sudah buka pendaftaran ya Bun. Ya, untuk pendaftaran TKIT ya. TKIT kita Dan sudah buka. Koper belum ya? Kober TK. TK. Kita sudah buka untuk tahun ajaran baru 2024-2025. Ada abodemen juga ya Bu. Iya, kita juga ada abodemen, ada daycare. Terus ada apa lagi? Pembelajarannya kita karena sekarang kan Merdeka Belajar, Sekolah penggerak ya. Merdeka Belajar, Kurikulumnya Merdeka Merdeka. Mengajar.
Jadi masih diterapkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Jadi pembelajarannya tuh lebih bervariasi, bervariatif dan dengan project. Dengan project. Tuh. Sudah cukupkan sekian saja kita ngobrol-ngobrolnya. Sebetulnya waktu hampir. Sudah mau sholat dulu sebentar lagi, jadi kita akhiri dulu ngobrol santainya hari ini. Oh iya, besok habis ngobrol santai itu ngopi bareng ya Bu. Ngopi bareng. Oke, teman-teman semua yang sudah menyaksikan ngobrol santai di An-Nawawi, channel PAUD IT An-Nawawi, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share. Dan subscribe itu gratis, nggak perlu bayar, jadi bisa subscribe. Lalu nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tahu ada video terbaru dari kami yang baru di-update. Insya Allah video-video dari PAUD IT An-Nawawi ini tentang pendidikan, tentang sharing, tentang kegiatan-kegiatan kita setiap harinya, dan semoga bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Bisa jadi inspirasi buat bunda-bunda untuk semangat lagi dalam membaca Al-Quran, semangat lagi untuk memperbaiki ibadah kita sama-sama. Kita sudah di akhir zaman sekarang. Oke, tidak lama-lama lagi berkata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.